Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita mulai kelas untuk topik 7, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk topik 7 mata kuliah ekonomi pangan dan gizi, kita akan mempelajari tentang salah satu metode untuk mengevaluasi kondisi ketahanan pangan suatu wilayah ya dengan menggunakan sebuah neraca neraca bahan makanan. Neraca ini bukan sebuah benda atau alat ukur yang bentuknya terlihat mungkin seperti timbangan atau sebuah alat yang atau mesin kayak gitu ya, tapi ini bentuknya adalah sebuah tabel perhitungan, yang mana tabel perhitungan itu kenapa dinamakan neraca gitu ya, karena sifatnya memang untuk melihat keseimbangan antara penyediaan dengan penggunaan bahan makanan suatu wilayah. Ketika kondisinya seimbang seperti sebuah neraca, gitu ya, neraca yang seimbang antara food supply atau makanan yang tersedia dengan food utilization, bahan makanan yang digunakan di suatu wilayah, maka terpenuhi konsep neraca bahan makanannya, yang menandakan juga bahwa kondisi ketahanan pangan wilayah tersebut adalah baik, gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Untuk materi hari ini, kita mulai dengan pengertian terlebih dahulu, lalu tujuan dari perhitungan neraca bahan makanan itu untuk apa, dan urgensi dari penyusunan bahan makanan. Kenapa suatu wilayah itu penting untuk memiliki hitungan atau melakukan penyusunan neraca bahan makanan di wilayahnya. Kemudian bagaimana sih ketentuan penyusunan neraca bahan makanan itu, gitu ya. Kita bahas satu persatu. Ya, neraca bahan makanan merupakan tabel, gitu ya. Sekali lagi, ini adalah bentuknya seperti tabel, bukan sebuah alat yang secara fisik, alat ukur yang, kalau misalnya kayak teman-teman di PSG gitu ya, penilaian status gizi. Tapi bentuknya ini adalah tabel. Tabel ini memang menyajikan data berupa penyediaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi ada batasan waktu tentunya untuk melihat gitu ya. Dan ini kaitannya tentu dengan data-data yang dikumpulkan. Nah, selain neraca bahan makanan ini menyediakan data tentang penyediaan bahan pangan yang kemudian kita sebut sebagai food supply, dan penggunaan bahan makanan yaitu food utilization itu penggunaan gitu ya. Ada juga kolom yang tersaji untuk nanti di akhir perhitungannya, memang tujuannya adalah untuk melihat atau menampilkan angka rata-rata jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita. Jadi pada akhirnya untuk melihat ketersediaan bahan pangan juga gitu ya. Jadi sebetulnya bahan pangan yang tersedia di wilayah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah populasi atau banyaknya individu, banyaknya orang yang ada di wilayah itu, apakah cukup ya dalam periode 1 tahun ke depan misalnya. Ya, selain untuk mengevaluasi berarti dalam setahun terakhir ternyata kondisi ketersediaan pangan di wilayah tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itu gitu ya, ternyata surplus berarti bahan pangan yang tersedia itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Artinya ada peluang untuk melakukan ekspor. Nah, tetapi ketika misalnya kondisinya sebaliknya, hasil evaluasi di setahun terakhir itu ternyata konsumsi penduduknya, jumlah konsumsi penduduk itu tinggi dikarenakan peningkatan jumlah penduduk di wilayah itu, ternyata food supply-nya rendah gitu ya, food utilization-nya tinggi,
Nah, maka berarti di tahun berikutnya wilayah tersebut kemudian harus memplanning untuk meningkatkan produksi ataukah kemudian perlu memperkirakan untuk melakukan impor, gitu ya, untuk menambah pasokan di wilayah tersebut. Jadi goalnya adalah seperti itu. Nah, yang perlu menjadi highlight bagi teman-teman adalah bahwa neraca bahan makanan ini intinya adalah untuk mengetahui situasi pangan situasi pengadaan pangan di suatu wilayah gitu ya, pengadaannya dan juga penggunaannya, lalu kemudian dicari tahu ketersediaan. Itu kita dapatkan berapa sih pangan yang tersedia yang nanti bisa diukur apakah kira-kira cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan populasi yang ada di wilayah tersebut. Nah, nanti tentunya hasil evaluasi itu adalah untuk menentukan bagaimana kondisi ketahanan pangan di wilayah tersebut, gitu ya. Ketika masyarakatnya memiliki jumlah pangan yang tersedia dengan baik dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka kondisi ketahanan pangannya berarti baik, gitu ya. Tapi ketika sebaliknya, maka kondisi ketahanan pangannya menjadi terancam. Nah, tabel yang tadi saya sebutkan bentuknya seperti ini gitu ya. Tabel neraca bahan makanan. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ada di buku juga gitu ya. Yang di buku intinya ada 19 kolom. Ya, dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 19 ya, 19 kolom. Nah, ini tabel-tabel ini ya karena tadi terkait dengan food supply, food utilization dan untuk melihat ketersediaan data-data yang ada di tabel itu kalau dikelompokkan gitu ya dari kolom 1, tabel pada kolom 1 sampai 8 ini data terkait food supply atau data terkait penyediaan bahan pangan di wilayah tersebut. Dari mulai jenis bahan makanannya apa saja, bagaimana tingkat produksinya gitu ya, ada dibagi 2 kolom, kemudian perubahan stok di wilayah itu, kemudian impor, karena impor itu mendatangkan gitu ya, mendatangkan bahan pangan, berarti terkait juga dengan penyediaan food supply, kemudian penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, nah ini nanti hasil perhitungan, kemudian ekspor berarti ketika wilayah tersebut memiliki jumlah bahan pangan gitu ya, jumlah bahan pangan yang ternyata melebihi jumlah penduduknya, maka memungkinkan untuk melakukan ekspor. Dan ketika melakukan ekspor perlu dicatat tentunya gitu ya, perlu didata berapa banyak sih bahan pangan sesuai dengan jenisnya yang diekspor dari wilayah tersebut ke wilayah lainnya. Lalu di akhir adalah penyediaan dalam negeri. Penyediaan dalam negeri di sini sudah mempertimbangkan dengan data ekspornya gitu ya. Yang di sini penyediaan dalam negeri sebelum ekspor artinya sebelum mempertimbangkan ekspor dan di sini setelah mempertimbangkan ekspor. Nah, kolom 1 sampai 8 ini merupakan kolom yang membahas atau yang kemudian menunjukkan bagaimana kondisi penyediaan bahan pangan di wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya pada kolom 9 sampai 14 ini kolom terkait dengan pemakaian di dalam wilayah tersebut, baik itu dalam negeri, dalam provinsi, kabupaten atau tingkatnya kabupaten atau kota gitu ya. Maka ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh Kementerian Nasional gitu ya. Ini juga perlu dilakukan sampai di tingkat kabupaten atau kota. Karena penyediaan bahan pangan dikelola juga oleh Dinas Pertanian setempat. Nah, di sini dari kolom 9 sampai 14 apa yang perlu dilihat dari pemakaian bahan pangan suatu wilayah gitu ya. Dari mulai penggunaan bahan pangan untuk pakan. Pakan berarti untuk baik itu ternak maupun hewan-hewan lain yang dirawat atau memang dimiliki untuk kemudian
tidak hanya diternakan gitu ya, bisa jadi hanya sebagai hewan peliharaan dan lain-lain, tapi juga membutuhkan pakan gitu ya. Nah, di sini bahan-bahan makanan yang diubah menjadi pakan ini akan dimasukkan di tabel ini, data terkait pakan. Kemudian dijadikan bibit ya. Bibit-bibit berarti untuk memproduksi kembali nantinya. Lalu kemudian yang diolah oleh industri. Diolah oleh industri ini dari makanan dan bukan makanan. Artinya diolah oleh suatu industri, bahan-bahan pangan itu apakah nantinya diolah menjadi makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia atau yang diolah menjadi bukan makanan gitu ya, memungkinkan juga gitu ya. Bahan-bahan pangan yang diolah menjadi bukan makanan. Nah, ini masuknya ke kolom 12. Kemudian ada kolom tercecer. Tercecer ini karena hilang atau rusak gitu ya. Karena hasil proses pengolahan, karena hasil kesalahan perawatan pasca panen misalnya. Nah, ini tercecer, ini masuk dalam kolom 13. Kemudian yang terakhir bahan makanan yang tersedia. Jadi berapa bahan makanan yang tersedia dan siap untuk dikonsumsi oleh populasi, ya, oleh masyarakat setempat. Ini akan dimasukkan di kolom 14. Nah, dari kolom 9 sampai 14 ini karena kaitannya dengan penggunaan atau pemakaian bahan makanan yang ada pada wilayah tersebut, maka ini termasuk dalam kolom penggunaan atau food utilization. Nah, yang terakhir kolom yang termasuk dalam untuk mencari tahu ketersediaan pangan per kapita gitu ya, maka ditampilkan dari kolom 15 sampai 19. Dari kolom 15 sampai 19 ini memang untuk menunjukkan bagaimana ketersediaan pangan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi yang tadi baru data-data yang terkait dengan ketersediaan dan juga penggunaannya saja, belum mempertimbangkan berapa banyak penduduk atau populasi di wilayah itu, sedangkan kalau di bagian 3 gitu ya, di ketersediaan per kapita di sini, ini sudah mempertimbangkan besar jumlah penduduk di wilayah itu. Nah, ketika dibandingkan, tampilannya harus dalam satuan kilogram per kapita per tahun gitu ya. Bahan pangan itu ditambahkan dalam satuan kilogram per tahun, gram per hari, kemudian disajikan pula dari sisi kandungan gizinya. Nah, ini nanti membutuhkan tentunya sumber-sumber yang terkait gitu ya, yang untuk menunjukkan setiap bahan makanan itu berapa jumlah kalori per 100 gramnya. Nah, di sini kalau kalori ya berarti kalori per kebutuhan kalori per hari gitu ya, ketersediaan pangan sesuai dengan jumlah kalorinya per hari, sesuai dengan jumlah gram proteinnya per hari, sesuai dengan jumlah gram lemaknya per hari berapa. Nah, ini adalah untuk meninjau bagaimana ketersediaan bahan pangan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Ya, lalu mengapa suatu wilayah itu perlu untuk melakukan perhitungan, ya, perlu untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi neraca bahan makanan di wilayah tersebut. Ya. Karena tujuan dari penyusunan neraca bahan makanan adalah evaluasi pengadaan dan penggunaan pangan, ya, untuk mengevaluasi gitu ya. Lagi-lagi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, berapa banyak pangan yang tersedia yang kira-kira bisa atau tidak mencukupi kebutuhan konsumsi populasi di wilayah tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi. Jangan-jangan masalah gizi yang terjadi di wilayah itu ternyata dikarenakan kondisi ketersediaan pangan yang tidak memadai, gitu ya. Dan itu bisa dicari tahu dengan neraca bahan makanan. Gitu. Kalau misalnya hasilnya ternyata linear, gitu ya, atau berhubungan bahwa jumlah ketersediaan pangan yang tersedia di wilayah itu memang tidak memadai, gitu ya, maka tentu pemerintah setempat harus kemudian mengupayakan gitu ya. Jadi untuk sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki masalah gizi di wilayah tersebut. Kemudian informasi situasi pangan suatu wilayah.
apakah barangkali ada satu wilayah yang memang populasinya sedikit, tetapi memiliki lahan produksi pangan yang luas ya dibandingkan dengan satu wilayah lain, wilayah B yang dia wilayah industri gitu ya. Jadi jumlah populasi penduduknya banyak tapi lahan produksinya sedikit gitu ya. Maka bisa saling kemudian bertukar gitu ya. Yang satu memang lahannya banyak, lahan-lahan produksinya banyak sehingga food supply-nya mungkin tinggi, sedangkan food utilization-nya rendah, dan dibandingkan dengan jumlah penduduknya juga ternyata surplus gitu ya, surplus untuk bahan pangannya dibandingkan jika disimpan saja di lumbung pangan wilayah itu ternyata justru malah apa namanya kadaluarsa atau malah rusak, hilang gitu ya, maka lebih baik untuk kemudian dialihkan, diekspor ke wilayah lain yang food supply-nya rendah, tapi food utilization-nya tinggi, karena jumlah penduduk yang tinggal di wilayah itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini perlu untuk dimiliki suatu negara tentunya gitu ya, dari suatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, mana yang kemudian bisa saling memberikan subsidinya gitu ya. Informasi situasi pangan suatu wilayah maka perlu dimiliki bahkan sampai di tingkat kabupaten atau kota. Lalu media perencanaan produksi atau pengadaan pangan. Setelah memiliki setelah kita bisa mengevaluasi dalam satu periode waktu, misalnya di tahun ini gitu ya, kita memiliki informasi situasi pangan, kita bisa mengevaluasi berapa banyak sih makanan yang diproduksi, berapa banyak sih yang akan digunakan gitu ya. Dan di tahun berikutnya ada kemungkinan kenaikan jumlah penduduknya misalnya tidak signifikan gitu ya. Kemudian bisa oleh dinas terkait gitu ya, itu untuk merencanakan. Berarti di tahun berikutnya perkiraan penggunaannya sekian ya, perkiraan penggunaan pangannya sekian, maka perlu wilayah itu untuk memiliki ketersediaan pangan sejumlah sekian. Nah, ini termasuk dalam sebagai alat gitu ya untuk merencanakan seberapa besar sih kebutuhan untuk produksinya gitu ya. Lalu acuan perumusan dan evaluasi kebijakan pangan dan gizi. Ya, karena tadi kaitannya dengan hasil evaluasinya adalah untuk melihat bagaimana kondisi ketahanan pangan di wilayah itu, maka penting untuk menjadi bahan pengkajian, gitu ya, bahan dasar untuk pengkajian bagaimana kaitannya nantinya dengan masalah-masalah gizi atau masalah kesehatan, apakah relate atau tidak. Jika relate kemudian menjadi patokan untuk melakukan atau mengadakan suatu kebijakan yang terkait. Jika suatu wilayah memiliki NBM dan memfungsikannya dengan baik gitu ya, dengan ketersediaan data-data yang memadai, maka mampu menggambarkan keseimbangan antara persediaan dengan kebutuhan pangan masyarakat gitu ya. Terus-menerus dikelola data neraca bahan makanan gitu ya, data-data yang terkait neraca bahan makanan ya. Goalnya adalah yang namanya neraca itu kan kita memang mencari keseimbangannya gitu ya. Berarti goalnya atau keinginannya adalah food supply setara dengan food utilization. Makanan yang diproduksi, makanan yang disediakan di wilayah itu setara dengan kebutuhan masyarakat, gitu ya, setara dengan penggunaannya per tahun. Gitu ya. Nah, maka jika memiliki data-data terkait NPM tadi, suatu wilayah mampu mencapai keseimbangan antara persediaan dengan kebutuhan pangan masyarakat setempatnya. Bahan evaluasi kondisi kekurangan gizi suatu wilayah menjadi acuan juga untuk melihat gitu ya, ketika memiliki data terkait NBM, kemudian ada kondisi malnutrisi di suatu wilayah gitu ya, kemudian menjadi mampu menjadi patokan gitu ya, mampu menjadi bahan rujukan untuk mengevaluasi apakah ini disebabkan karena kondisi ketersediaan pangan yang tidak memadai. Menggambarkan perkiraan persediaan zat gizi dari berbagai kelompok jenis pangan. Karena
tidak hanya melihat dari sisi kebutuhan pangan per kapitanya berdasarkan jumlah atau berat bahan pangan gitu ya, kilogram per tahun atau gram per hari gitu ya, tapi juga sampai melihat nilai zat gizi dari setiap kelompok jenis bahan pangan gitu ya. Maka data terkait neraca bahan makanan ini sangat komprehensif dan bisa menjadi alat komunikasi dan koordinasi lintas sektor ya, karena yang melakukan utamanya memang adalah dari dinas pertanian gitu ya, dinas pertanian tentu. Kalau teman-teman juga mempelajari ini, nah teman-teman juga berarti memiliki chance untuk menggunakan data ini, karena tadi kaitannya dengan ketahanan pangan, kaitannya dengan mampu untuk melihat bagaimana kaitannya dengan permasalahan gizi yang ada di wilayah setempat. Nah, ini bisa menjadi media untuk berkomunikasi dan berkoordinasi lintas sektor gitu ya, sektor gizi dengan sektor pertanian, dengan sektor ekonomi gitu ya, untuk saling berkolaborasi dan mencegah terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan kaitannya dengan ketersediaan pangan di wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan masuk dalam bagian bagaimana kemudian menyusun neraca bahan makanan itu. Yang perlu teman-teman pelajari terlebih dahulu elemen-elemen yang ada pada penyusunan neraca bahan makanan. Ya, apa yang data-data apa saja yang teman-teman butuhkan jika akan melakukan penyusunan neraca bahan makanan. Oke, yang pertama, teman-teman, ini bahasan pada elemen ini sesuai dengan data yang dibutuhkan pada seluruh kolom yang ada di tabel neraca bahan makanan gitu ya. Kalau tadi teman-teman masih ingat bentuk tabelnya gitu ya. Kolom pertama adalah jenis bahan makanan. Nah, maka pembahasan pertama tentang elemen dari penyusunan neraca bahan makanan adalah tentang jenis bahan makanan. Jenis bahan makanan ini merupakan semua jenis bahan makanan yang umum tersedia untuk dikonsumsi masyarakat. Ya, apa saja bahan makanan yang memang umum dikonsumsi suatu masyarakat di suatu wilayah gitu ya, yang mungkin di wilayah wilayah daerah pesisir dengan daerah pegunungan dengan daerah perkotaan mungkin berbeda gitu ya. Di wilayah Asia dengan Eropa dengan benua lainnya mungkin saja juga berbeda gitu ya. Maka kemudian ada kaitannya dengan kemampuan wilayah untuk menyediakan dan juga adat dan budaya yang umum kemudian masyarakat di wilayah tersebut mengkonsumsinya seperti apa. Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi 11 kelompok bahan makanan dari mulai padi-padian gitu ya, kelompok padi-padian ya, tidak asing ya teman-teman, apapun yang masuk sebagai famili atau familia kalau di biologi. Jadi yang masuk dalam keluarga padi-padian. Ya, padi, jagung, kemudian sorghum gitu ya. Gandum. Nah, ini masuk dalam kelompok padi-padian. Baik itu yang sudah diolah maupun yang hasil pasca panennya gitu ya, yang masih belum diolah sama sekali, masuk ke dalam kelompok padi-padian. Kemudian makanan berpati, makanan yang bahan pangan yang mengandung pati, biasanya umbi-umbian gitu ya, yang mereka yang tumbuhnya di bawah tanah, ya, baik itu singkong, ubi kayu, ubi jalar, kentang gitu ya. Nah, dua kelompok bahan pangan pertama ini sumber karbohidrat. Kemudian gula, seluruh jenis gula-gula yang ada dan tersedia di wilayah tersebut. Ya, apapun baik itu tanaman-tanaman yang segala sesuatunya menghasilkan atau bisa diproduksi, diolahnya menjadi gula, ya, dan besarnya menjadi gula aren, gula pasir, gula tebu, dan lain-lain. Kemudian biji berminyak, kelompok biji berminyak ini kelompok biji-bijian atau kacang-kacangan yang mereka mengandung minyak dan bisa diambil sari
diambil atau diambil sarinya menjadi kelompok minyak-minyak gitu ya, kelompok minyak dan lemak. Nah, tapi hati-hati yang dimasukkan ke sini masih yang belum terolah atau belum mendapatkan treatment atau pengolahan untuk diubah, dikonversi menjadi minyak. Jadi masih biji-bijinya saja, tapi disebut biji berminyak karena yang dimasukkan ke sini adalah biji-bijian atau kacang-kacangan yang kemudian memiliki sari minyak, misalnya kacang tanah gitu ya, kemudian kacang wijen, kacang hijau, gitu, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa diambil menjadi minyak. Nah, tapi ini masuk yang di dalam sini masih dalam wujud kacangnya gitu ya. Nanti turunan dari ini, turunan dari biji-bijian berminyak ini tadi, misalnya sudah diolah menjadi minyak, maka akan masuknya ke dalam kelompok minyak atau lemak gitu ya. Jadi yang dimasukkan dalam kelompok jenis bahan pangan biji berminyak baru yang masih wujud aslinya gitu ya. Kemudian buah, ya teman-teman sudah paham ya mana saja kelompok buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, ya daging apapun itu, baik daging unggas maupun daging hewan ternak lain gitu ya yang berkaki 4 itu, kemudian yang umum dikonsumsi di wilayah itu. Kemudian telur dari unggas ya, hasil beternak unggas gitu ya, telur burung, misalnya telur burung puyuh atau telur bebek, telur ayam dan lain-lain. Kemudian susu hasil perahan yang dalam kondisi segar dan bisa dikonsumsi gitu ya, masuk dalam kelompok ini. Lalu ikan apapun, baik ikan tawar atau ikan di laut, ditambak dan lain-lain. Kemudian minyak atau lemak. Ini kelompok minyak atau lemak ini, minyak biasanya sumber atau sarinya diambil dari bahan-bahan pangan nabati, ya tadi dari kacang-kacang, minyak wijen, minyak kelapa, gitu ya, minyak zaitun dan lain-lain. Kalau lemak ini berarti dari sumber hewani, bahan pangan hewani, ya lemak sapi, lemak kambing, ya kerbau dan lain-lain. Ini untuk pengelompokannya. Jadi berarti untuk pengisian di kolom 1 adalah nama-nama bahan pangan yang tersedia di wilayah tersebut, ya, yang ada dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Kemudian kolom kedua adalah produksi. Di sini produksi merupakan jumlah keseluruhan hasil masing-masing bahan pangan yang dihasilkan oleh sektor pertanian, baik sebelum atau sesudah mengalami pengolahan. Oke, jadi apapun itu, baik itu misalnya baru pasca panen, belum ada pengolahan apapun dari bahan pangan tersebut, sudah masuk dalam kelompok produksi. Ya. Segala sesuatu, jumlah keseluruhan, berarti seluruh bahan pangan yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Nah, kolomnya kalau tadi teman-teman perhatikan, di kolom produksi itu ada dua bagian, dua sisi, kalau dinomori 2 dan 3. Ya, nomor 2 ini maksudnya adalah input. Input ini berarti produksi input adalah unsur produksi yang akan mengalami proses selanjutnya. Berarti baru benar-benar selesai panen dan misalnya masuk dalam perhitungan di periode tersebut. Ya, berarti masuknya nanti di kolom panen gitu ya kan. Kolom input karena belum mengalami pengolahan apapun. Sedangkan yang sudah bahan-bahan pangan di wilayah itu hasil produksi sektor pertanian yang sudah mengalami pengolahan, baik itu baru sebagian ataupun sudah seluruhnya diolah gitu ya. Maka masuknya dalam kolom 3. Kolom 3 adalah kolom output. Jadi segala sesuatu unsur produksi yang sudah merupakan hasil turunan. Dan maka ini akan membutuhkan angka konversi. Angka konversi ini hasil kesepakatan gitu ya, hasil kesepakatan secara pengkajian ilmiah oleh tim neraca bahan makanan di wilayah itu. Masuk kolom keempat adalah perubahan stok
Perubahan stok ini merupakan perubahan jumlah bahan makanan di lumbung atau gudang pangan milik pemerintah. Ya, namanya stok berarti simpanan gitu ya. Berarti bisa merupakan hasil peninggalan produksi di periode sebelumnya misalnya. Masih tersedia dan kondisinya masih baik, masih bisa digunakan untuk di dipasarkan ke masyarakat gitu ya, atau diberikan atau dialirkan ke masyarakat gitu ya. Maka ini masuknya adalah ke dalam kolom perubahan stok. Nah, perubahan stok ini yang ada di dalamnya ini bukan hanya stok yang tersedia saja, tapi yang dimasukkan ke situ adalah perubahan. Maka perubahan yang dimaksud adalah stok akhir dikurangi awal periode. Ya, bagaimana perubahan stok di wilayah tersebut, ya. Stok misalnya dalam hitungan 1 tahun, di awal tahun didata gitu ya, berapa besar stok bahan pangan terkait gitu ya, bahan makanan terkait di lumbung atau gudang pangan milik pemerintah. Kemudian di akhir periode dihitung kembali, sisanya ada berapa. Nah, kemudian dikurangi atau dicari selisihnya. Delta, ini yang maksudnya adalah perubahan gitu ya. Delta stok atau perubahan stok merupakan selisih dari stok akhir yang ada dikurangi stok awal perhitungan saat periode. Jika perubahan stoknya meningkat ya, atau plus positif, berarti stoknya meningkat, maka ketersediaan menurun, ketersediaan di pasar berarti. Jadi kalau yang tersimpan di gudang itu jumlahnya meningkat, maka berarti apa yang tersedia di pasar bisa jadi menurun gitu ya. Menurun karena apa yang ada di gudang lebih banyak dari yang kemudian tersedia di pasar dan bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Kayak konsep menimbun gitu ya, disimpan di gudang-gudang pemerintah, jumlahnya surplus gitu ya, bisa berarti ada kemungkinan bahwa kondisi di pasar ketersediaannya sedang menurun. Sebaliknya, jika perubahan stoknya menurun, maka ketersediaan di pasar bisa jadi sedang meningkat. Ya. Stok meningkat atau menurun berarti stok meningkat ketika stok akhir lebih daripada perhitungan awal, gitu ya, surplus. Kemudian stok menurun berarti stok akhir kurang dari perhitungan awal atau stok awal. Ya, jadi hasilnya jadi negatif. Kolom selanjutnya adalah kolom impor. Ya, impor teman-teman sudah kenal saya kira gitu ya, sejumlah bahan pangan yang masuk ke suatu wilayah dari wilayah administratif lainnya. Ini tentu ada data terkait berapa banyak suatu bahan pangan tertentu diimpor gitu ya ke wilayah tersebut. Dan ini sifatnya bisa jadi tidak melulu konsepnya adalah Indonesia impor dari negara lain kayak gitu ya. Tapi kayak tadi karena skup dari pembuatan neraca bahan makanan ini wilayahnya bisa jadi sampai pada kabupaten atau kota gitu ya, tingkat penyusunannya bisa di level kabupaten atau kota. Maka misalnya Yogyakarta mengimpor dari wilayah lain, misalnya dari kalau kabupaten atau kota misalnya dari Gunung Kidul gitu ya. Kota Jogja mengimpor dari Gunung Kidul, itu sudah masuk impor gitu ya. Apapun yang kemudian didatangkan dari luar wilayah administratifnya masuk ke dalam wilayahnya gitu ya. Sejumlah bahan makanan itu maka digolongkan dalam kelompok impor, masuk dalam tabel kolom 5. Nah, karena tadi sudah tersedia beberapa kolom bahan makanan, beberapa data gitu ya, dari mulai jenis bahan makanan yang sudah ada, kemudian banyaknya produksi tadi bisa dibagi 2, input dan output, kemudian ada perubahan stok juga, dan ada data tentang impor. Nah, maka di kolom 6 ini bisa kita cari berapa besar penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, atau berapa besar penyediaan dalam wilayah itu sebelum dilakukan ekspor ya, sebelum mempertimbangkan apakah butuh ekspor atau tidak gitu ya. Maka dicari tahu dulu berapa sih penyediaan yang ada sebelum kita melakukan ekspor. Penyediaan dalam negeri sebelum ekspor ini dicari tahu dengan cara
mengkalkulasikan gitu ya data produksi ini tadi penjumlahan input dan output dikurangi perubahan stok ya. Tadi selisih dari stok akhir dikurangi stok awal ditambah dengan impor. Data besar impor dalam periode satuan waktu yang ditentukan. Nah, nanti akan ketemu nilai dari penyediaan dalam negeri sebelum ekspor. Ini merupakan suatu hasil perhitungan, gitu ya. Data ini didapatkan dari hasil perhitungan beberapa data lainnya. Kemudian dilakukan ekspor sejumlah bahan makanan yang keluar dari wilayah administratifnya ke wilayah lain. Ya, dari sebaliknya nanti dari Jogja, misalnya Jogja tadi mengimpornya impor beras dari Gunung Kidul, tapi Jogja bisa mengekspor bahan makanan lain ke Gunung Kidul misalnya. Jadi ekspor juga tidak terbatas pada pengiriman hanya level negeri saja gitu ya. Kabupaten atau kota pun juga bisa melakukan, bisa tergolong dalam ekspor. Intinya bahan makanannya keluar dari wilayahnya untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh wilayah lain. Nah, setelah memiliki data tentang ekspor, maka di kolom 8 ini juga hasil perhitungan lagi seperti kolom 6. Ya, yang di sini tapi penyediaan dalam negeri. Penyediaan dalam negeri secara keseluruhan artinya sudah mempertimbangkan atau pasca melakukan ekspor. Rumusnya sama gitu ya, tadi di produksinya berapa, penjumlahan antara input dan output, kemudian dikurangi dengan perubahan stok, ditambah dengan impor, ya, dikurangi kembali dengan karena ada bahan pangan yang keluar melalui ekspor, berarti ini dikurangi datanya. Nah, maka akan didapatkan data berapa besar penyediaan dalam negeri, ya, berapa besar penyediaan bahan makanan dalam negeri tersebut, dalam wilayah administrasi itu. Nah, selesai kita membahas kolom 1 sampai 8 yang mana merupakan kolom food supply atau penyediaan makanan. Kita akan membahas yang mulai masuk dalam kolom pemakaian dalam negeri. Ya, kolom pemakaian dalam negeri ini berarti mengisi di kolom 9 sampai dengan 14. Ya, kalau teman-teman ingat tadi kolom pemakaian dalam negeri itu range-nya ada di kolom 9 sampai dengan 14. Nah, untuk pemakaian dalam negeri berarti seluruh jumlah bahan makanan, bahan pangan yang digunakan suatu wilayah. Maka ini perlu faktor estimasi untuk berbagai pemakaian, tergantung pemakaiannya difungsikan untuk apa bahan pangan itu. Ya. Dan dari kolom 9 sampai 14 tadi, ini rinciannya adalah kolom 9 isiannya tentang pakan, kemudian 10, kolom 10 adalah bibit atau benih, kemudian kolom 11 adalah industri, 11 dan 12 ini bahan pangan yang digunakan di industri itu, baik itu diolah untuk menjadi makanan lagi gitu ya, bahan pangan yang diolah menjadi makanan yang akan dipasarkan ke masyarakat ataupun maupun yang diolah bukan untuk makanan ya, bahan pangannya ini diolah oleh industri, suatu industri untuk misalnya menjadi bahan-bahan lain gitu ya, atau menjadi alat misalnya, atau menjadi apapun itu yang bukan untuk dimakan. Kemudian ada kolom tercecer. Kolom tercecer berarti ini bahan-bahan pangan yang hilang atau rusak, baik itu misalnya saat tadi kondisi pengolahan pasca panen, misalnya ada yang hilang, ada yang hilang karena pengolahan gitu ya, atau tidak seluruhnya berhasil diolah karena ada yang rusak, misalnya ada terkena hama, terkena atau karena proses penyimpanan yang tidak baik, kemudian sebagian atau sebagian kecil, sebagian besar dari bahan pangan itu menjadi tidak bisa dikonsumsi. Nah, ini masuk dalam kolom tercecer. Hilang atau rusak. Nah, kemudian yang tersedia dari bahan makanan. Artinya berarti yang siap untuk dikonsumsi, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
Mudah gitu ya untuk pemakaian dalam negeri, ya menjumlahkan seluruh bahan pangan yang difungsikan untuk hal-hal ini, gitu ya. Untuk pakan yang digunakan, dijadikan bibit atau benih berarti untuk memproduksi kembali, kemudian yang dikelola oleh industri, yang hilang atau rusak karena tercecer itu tadi, kemudian dan yang disediakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ini masuk dalam kolom pemakaian dalam negeri. Nah, berarti dari kolom 9 sampai 14 adalah untuk food utilization atau penggunaan bahan pangan di wilayah tersebut. Nah, kolom terakhir adalah kolom 15 sampai dengan 19 untuk menunjukkan bagaimana ketersediaan bahan pangan per kapita atau kaitannya dengan sudah mengaitkan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Ketersediaan pangan per kapita merupakan sejumlah bahan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap penduduk di suatu wilayah pada suatu kurun waktu. Ada besar bahan pangannya, berapa kilo, gitu ya, per kapita berarti jumlah penduduk per kapita, per kepala gitu ya, per tahun berarti suatu kurun waktu. Nah, satuannya untuk per tahun adalah kilogram, jika dikonversi lagi untuk dicari tahu per harinya, maka satuannya gram. Kemudian ditilik pula dari kandungan zat gizinya dari sisi kalori, kemudian protein dan kandungan lemaknya. Dan ini bisa ditampilkan datanya, gitu ya, berapa kalori ketersediaan per hari, berapa gram protein ketersediaan per hari, berapa gram lemak ketersediaan per harinya. Ya, itu tadi elemen-elemen penyusun untuk menyusun neraca bahan makanan. Elemen itu merupakan seluruh data yang dibutuhkan pada tabel neraca bahan makanan. Sudah kita pelajari satu persatu dari tabel 1 sampai tabel 19. Oke, syarat kemudian yang kedua adalah syarat penyusunan neraca bahan makanan. Beberapa syarat persyaratan data yang harus disiapkan sebelum teman-teman menyusun neraca bahan makanan adalah pastikan teman-teman memiliki data tentang jenis bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Ya, jadi memiliki riwayat data-data jenis bahan makanan yang diproduksi, tersedia, dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Jika tidak memiliki data terkait itu, teman-teman bisa menggunakan alternatif dengan data konsumsi, dengan melakukan survei konsumsi pangan di tingkat wilayah tersebut, gitu ya. Jadi lakukan survei konsumsi makanan untuk melihat umumnya masyarakat itu mengonsumsi apa saja, bahan pangan apa saja yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nanti kemudian baru direkap untuk dijadikan list jenis bahan makanan yang kemudian perlu dievaluasi melalui neraca bahan makanan. Karena lagi-lagi goalnya adalah kita untuk memiliki data atau kita melakukan evaluasi apakah bahan pangan yang tersedia itu, bahan pangan yang diproduksi itu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat gitu ya. Maka data terkait konsumsi masyarakat, konsumsi makanan masyarakat itu juga bisa berapa kita bisa menyediakan, seberapa kita mampu wilayah itu untuk memproduksi. Yang kedua adalah data penduduk. Ya, tentu data penduduk ini perlu teman-teman miliki jika ingin menyusun neraca bahan makanan. Karena lagi-lagi tidak hanya melihat ketersediaan dan penggunaan bahan pangan, tapi nanti di akhir adalah teman-teman mengukur bagaimana ketersediaan bahan pangan itu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Ya, maka data penduduk ini perlu dimiliki. Data per tahun itu, apakah untuk tahun berikutnya, apakah untuk durasi waktu per 2 tahun misalnya, ya jadi tergantung satuan periode waktu yang ditetapkan. Termasuk tidak hanya warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah itu, tapi termasuk juga warga negara asing yang jika sudah tinggal di wilayah itu lebih dari 6 bulan. Ya, sudah bermukim lebih dari 6 bulan, maka dimasukkan sebagai populasi yang akan dihitung untuk mencari tahu ketersediaan pangan per kapita. Teman-teman bisa melihat atau merujuk dari data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik di tahun yang terkait. Yang ketiga adalah besaran dan angka konversi. Ini tadi yang teman-teman butuhkan untuk mendapatkan data produksi
dari sisi output ya yang sudah mengalami sebagian atau seluruh proses pengolahan ya, bahan pangan yang sudah melalui itu membutuhkan angka-angka konversi untuk setiap bahan makanan. Nah, angka konversi ini besarannya ditetapkan langsung oleh tim NBM nasional berdasarkan hasil pengkajian atau pendekatan ilmiah, ya. Yang selanjutnya adalah data tentang komposisi gizi. Karena tadi goalnya untuk menghitung ketersediaan per kapita tidak hanya cukup sampai pada besarnya bahan pangan yang tersedia per kapita per tahun atau per hari. Ya, tapi juga sampai pada kandungan zat gizinya. Nah, komposisi gizi ini tentu bisa didapatkan dari sumber-sumber yang kalian sudah familiar juga dari kemarin gitu ya, karena sudah berkali-kali mencoba melakukan penyusunan menu, kemudian perhitungan komposisi gizi gitu ya, seluruhnya adalah bisa didapatkan melalui DKBM, daftar komposisi bahan makanan, atau misalnya dari FAO yang sifatnya universal gitu ya, sifatnya internasional, bisa dipakai juga dari sumber-sumber resmi lain yang bisa digunakan gitu ya. Memang secara resmi bisa dipakai untuk menjadi patokan berapa komposisi zat gizi dari suatu bahan pangan. Nah, untuk pengisian tabel NBM, cara mengisinya bagaimana, teman-teman? Yang pertama adalah mengisi jenis bahan makanan tadi, tentu diisi dengan penamaan gitu ya, nama jenis-jenis bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh wilayah setempat, masyarakat di wilayah setempat. Kemudian dari kolom 2 sampai kolom 14 diisi berupa angka atau bilangan bulat, ya, diisi berupa angka atau bilangan bulat, karena ini jumlah bahan pangan gitu ya, baik itu yang di food supply, yang termasuk dalam food supply, ataupun yang dikonsumsi atau yang termasuk dalam food utilization, atau yang digunakan gitu ya, maka satuannya adalah berat bahan pangan ini dalam satuan ton, ya, dalam satuan ton. Pengisian berupa angka atau bilangan bulat, jadi tidak perlu desimal, artinya kalau misalnya datanya desimal ya dibulatkan dalam angka terdekat. Kemudian sedangkan yang untuk kolom 15, 16, dan 18, 19 ini bisa digunakan diisi dengan angka, digunakan pecahan 2 desimal gitu ya, dibolehkan diisi di sini. Karena ini kaitannya dengan ketersediaan per kapita tadi ya. Sedangkan di kolom 17 khusus ketersediaan per kapita, karena ini melihatnya dari sisi kalorinya, kalori per kapita per hari ya, di isian untuk kalori sendiri memang menggunakan bilangan bulat, jadi dibulatkan saja, tidak perlu ada desimal. Oh ya, tadi sebelum saya sampaikan ya, jadi untuk yang diolah oleh industri, ini pengelompokannya adalah makanan dan bukan makanan, gitu ya. Kalau teman-teman cermati di tabel yang ada di buku, ini di sini tulisannya bahan makanan, gitu ya. Yang betul adalah bukan makanan. Jadi jika suatu industri mengolah bahan pangan yang ada di wilayah itu untuk dijadikan makanan kembali atau dijadikan bukan makanan, ya, maka masuknya ke dalam ranah ini, masuk dalam data untuk di kolom 11 atau 12. Kemudian jika wilayah itu tidak memiliki data terkait food supply ataupun food utilization pada beberapa kolom, silahkan diisikan strip ya, diberi tanda strip yang mana berarti tidak ada data tentang itu. Misalnya tidak ada data tentang pakan, pemakaian bahan pangan untuk pakan, berarti diisikan dengan tanda strip. Kemudian jika data kurang dari 500 kg maka diisikan dengan 0. Artinya minimal adalah bahan pangan yang ada adalah 500 kg atau 0,5 ton. Ya betul, 0,5 ton.
ya. Jadi datanya minimal 0,5 ton. Kalau kurang dari itu diasumsikan sangat sedikit untuk wilayah tersebut, gitu ya. Maka dianggap diisinya dengan 0 saja. Misalnya untuk pakan penggunaan untuk bibit di wilayah itu hanya 200 kg. Ya, diisinya 0 saja, bukan 200 kg. Ya, nanti perhitungannya dalam ton. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam bagaimana cara menghitung neraca bahan makanan. Untuk perhitungannya, karena tadi ada 3 pembagian kolom gitu ya, dari mulai kolom penyediaan atau food supply. Food supply tadi terdiri dari produksi gitu ya, produksi yang mana produksi ini terdiri dari input dan output, kemudian ada perubahan stok, selisih dari stok akhir dikurangi stok awal, kemudian data tentang import dan data tentang ekspor. Nah, untuk mengetahui total penyediaan atau total food supply atau penyediaan bahan pangan di wilayah tersebut, ya caranya adalah dengan mengkalkulasikan data yang ada, menjumlahkan input dan output produksi dikurangi dengan perubahan stok ditambah dengan impor dikurangi kembali dengan ekspor. Penjumlahan dan pengurangan sederhana sehingga kalkulasinya sangat sederhana, nanti ketemu totalnya berapa, itu termasuk dalam total penyediaan bahan pangan. Untuk penggunaan bahan pangan atau pemakaian atau food utilization bahan pangan di wilayah setempat, ya teman-teman juga tinggal menjumlahkan seluruh bahan pangan yang difungsikan untuk berbagai hal, baik itu menjadi pakan, dijumlahkan dengan yang dijadikan bibit atau benih, dijumlahkan dengan bahan pangan yang dikelola oleh industri, baik itu menjadi makanan ataupun bukan makanan, kemudian dijumlahkan juga dengan bahan pangan yang hilang atau rusak, gitu ya, yang tercacar, kemudian ditambahkan dengan data ketersediaan bahan makanan yang nantinya akan dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Ya, bahan pangan yang siap dikonsumsi, yang tersedia dan bisa dikonsumsi, diakses oleh masyarakat setempat. Nah, itu akan didapatkan hasil dari total food utilization, menjumlahkan seluruhnya. Mudah ya. Kemudian untuk mengetahui ketersediaan pangan per kapita, ya karena goal dari sebuah neraca itu berarti itu adalah sebuah keseimbangan, maka yang diharapkan dari suatu wilayah adalah ketika total food supply atau penyediaan bahan pangan itu sama dengan total food utilization. Ya, maka umumnya jika demikian gitu ya, ketika teman-teman memiliki data tentang produksi, data tentang perubahan stok di gudang atau lumbung pangan wilayah setempat, ditambahkan dengan impor, kemudian dikurangi dengan bahan pangan yang diekspor, ini jumlahnya, totalnya diasumsikan adalah sama dengan jumlah yang digunakan. Nah, yang digunakan misalnya diketahui tentang berapa banyak yang dijadikan pakan, berapa banyak yang dijadikan bibit atau benih, berapa banyak yang diolah oleh industri, berapa banyak yang hilang atau tercecer. Ya, ketika ini semua persamaan ini didapatkan, maka kita bisa mencari ketersediaan bahan makanan, ya, karena data ini semua tersedia. Berarti untuk mendapatkan data tentang ketersediaan bahan makanan adalah dengan menjumlahkan total food supply dikurangi food utilization untuk pakan, bibit, industri, dan tercecer. Ya, jadi kalau ini dipindah ke sini kan jadi nilainya negatif. Nah, hasil total food supply ini dikurangkan dengan bahan-bahan pangan yang dijadikan pakan, bibit atau benih, industri, dan yang hilang atau tercecer. Maka kita akan dapati nilai dari bahan pangan yang nantinya tersedia untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bahan makanan yang kemudian siap dikonsumsi. Nah, kita dapati berapa banyak ketersediaan bahan makanan yang ada untuk dikonsumsi oleh masyarakat, akan kita bandingkan kemudian dengan jumlah penduduknya. Hanya tinggal dibagi, gitu ya. Tinggal dibagi berapa sih ketersediaan bahan makanannya, dibagi dengan jumlah penduduknya. Nah, karena ini biasanya hasilnya adalah ton, gitu ya, hitungannya ini satuannya adalah ton, maka
untuk disajikan dalam ketersediaan pangan per kapita, kita melihatnya per kapita per tahun, satuannya dijadikan kilogram, kemudian untuk dikonversi lagi, untuk kita lihat hitungannya dalam harian, kita konversi lagi menjadi gram. Nah, juga berdasarkan kalori, protein, dan lemak. Ini tergantung berapa bahan makanan yang dicari tahu gitu ya, kalorinya, proteinnya, dan lemaknya. Jadi rujukannya tentang dengan tabel-tabel yang sudah teman-teman pernah ketahui. Nah, selain untuk bahan evaluasi, tadi neraca bahan makanan itu juga bisa untuk meramalkan gitu ya, meramalkan secara ilmiah. Ya, bukan ramalan-ramalan yang tidak berdasar, tapi dalam arti memprediksi, gitu ya, memprediksi sebetulnya perkiraan konsumsi masyarakat di tahun berikutnya, gitu kira-kira seberapa banyak, ya, itu dengan rumusnya juga ada. Di sini ditampilkan untuk meramalkan berapa banyak konsumsi masyarakat atau perkiraan penggunaan bahan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat di tahun tertentu, gitu ya, rumusnya adalah C-nya CIT plus 1. CIT plus 1 adalah konsumsi, C adalah konsumsi total pangan kesekian, total pangan kesekian bahan pangannya apa gitu ya, pada tahun apa plus 1. Karena mau memprediksi gitu ya, berarti melihat misalnya untuk memprediksi tahun 2023 ya, berarti T-nya sekarang 2022 ditambah 1 2023. Oke, berarti ini untuk melihat ramalan prediksi konsumsi masyarakat di tahun 2023. Bisa diperoleh dengan mencari tahu dengan melalui data populasi masyarakat di tahun tersebut, berarti di tahun 2022 ya, populasi jumlah penduduk pada tahun ke T-nya tadi misalnya 2022, berarti misalnya jumlah populasi penduduk tahun 2022 dikalikan dalam kurung 1 ditambah RCT. RCT adalah laju pertumbuhan penduduk dalam persen per tahun. Jadi ini dalam persen ya. Berapa sih laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahunnya, gitu ya? Kecepatan pertambahan penduduknya berapa? Nah ini diprediksi, gitu ya. Didapatkan datanya, gitu ya. Kemudian dikalikan CICEP. C ini adalah konsumsi juga jenis pangan per kapita ke I pada tahun T. Satuannya ton per tahun. Konsumsi jenis pangan tertentu per kapita berarti yang ada ketersediaan gitu ya, yang berkaitannya dengan per kapita penduduk pada tahun T, di ton per tahun. Dan sorry, ini ada kekurangan di sini, harusnya jejak. Ini adalah konsumsi jenis pangan per kapita ke I pada tahun T. Ini untuk meramalkan atau memprediksi berapa kisaran atau kemungkinan konsumsi masyarakat di wilayah tersebut di tahun berikutnya. Pada 1 tahun ke depan, kira-kira berapa besar. Nah, untuk peramalan produksi, nah juga untuk memperkirakan gitu ya, berarti kira-kira di tahun ke depan berapa banyak bahan pangan yang mungkin akan dimiliki dari hasil produksi di wilayah itu juga bisa dicari tahu gitu ya, dengan cara produksi total, ini yang dicari tahu adalah produksi total pangan ke I pada tahun, ada yang hilang ya, ke I pada tahun T plus 1 dalam satuan ton per tahun. Rumusnya dengan cara produksi total jenis pangan ke I pada tahun T. Nah, total produksi beras pada tahun 2022 itu berapa? Ini misalnya mau memprediksi tahun 2023, berarti total produksi beras pada tahun 2022 itu berapa? Dikalikan 1 plus RQIT. RQIT adalah laju pertumbuhan produksi ke I yang diestimasi dengan fungsi eksponensial. Jadi ini ada kalkulasinya tersendiri dengan sebuah fungsi gitu ya, untuk bisa mendapatkan berapa besar sih kecepatan pertumbuhan produksi kesekian yang akan diestimasi. Ya, ini untuk meramalkan besaran produksinya.
Baik, kita coba masuk ke latihan yang ada juga di sini di buku, gitu ya. Diketahui beras, ya, komoditinya ini adalah beras, bahan pangan yang dianalisis, gitu ya. Diketahui beras di suatu wilayah mempunyai jumlah input 630 ton. Jumlah input 630 ton. Berarti ini hasil produksi yang belum dilakukan pengolahan apapun. Ya, input 630 ton. Jumlah outputnya 870 ton. Berarti yang hasil produksi dari sektor pertanian, tapi sudah mengalami sebagian atau seluruhnya dilakukan pengolahan. Ya, sudah dikenai pengolahan, maka masuknya dalam unsur output 870 ton. Kemudian ada perubahan stok di tahun tersebut 120 ton, berarti stok akhir, selisih dari stok akhir dikurangi stok awal adalah 120 ton, dan sudah ada bahan pangan impor sebesar 1.540 ton. Sudah ada beras impor 1.540 ton dari wilayah lainnya. Maka berapa total penyediaan sebelum ekspor? Ini pertanyaannya, berapa total penyediaan sebelum ekspor? Ya, kita coba analisis, gitu ya. Yang sudah diketahui adalah jumlah beras yang merupakan hasil produksi, terdiri dari beras yang masih pengolahan murni, yang masih hasil panen murni, ditambah dengan yang sudah mengalami pengolahan sebesar 630 ditambah 870 ton. Kemudian perubahan stoknya 120 ton diketahui, kemudian yang jumlah yang diimpor 1.540 ton. Maka penyediaan sebelum ekspor adalah menjumlahkan input dan output sebagai data produksi, dikurangi perubahan stok, ditambah dengan berapa banyak beras yang diimpor dari wilayah lain. Oke, didapatkan bahwa hasil perhitungannya menjadi 2.920 ton. Berarti penyediaan wilayah itu, ya, food supply wilayah itu pada komoditi beras sebelum dilakukan ekspor adalah 2.920 ton. Oke. Kemudian latihan yang kedua, diketahui beras suatu wilayah punya jumlah input 950 ton. Jumlah output 740 ton, lalu ada perubahan stok 240 ton, impor 18.540 ton, dan ekspor 230 ton. Kemudian ada data tentang pemakaian sebagai pakan sebanyak 33 ton, untuk bibit 24 ton, diolah untuk makanan 450 ton, diolah untuk non-makanan, berarti ini oleh industri ya, 530 ton, dan yang tercecer 21 ton. Berapa total penyediaan dalam negeri dan berapa pemakaian untuk bahan makanan? Oke. Dari yang pertama, untuk pertanyaan pertama, total penyediaan dalam negeri berarti total food supply, berarti sudah mempertimbangkan ekspor. Kita rinci dulu. Yang diketahui dari soal ini adalah data tentang produksi, baik itu input dan output, ya, tinggal dijumlahkan. Kemudian ada perubahan stok 240 ton, ada data tentang impor, data tentang ekspor, kemudian data pemakaian untuk pakan, untuk bibit benih, untuk industri yang diolah oleh industri, baik menjadi makanan dan menjadi non-makanan, serta yang data tentang data yang tercecer, bahan pangan yang tercecer sebanyak 21 ton. Untuk mendapatkan total food supply, berarti dengan menjumlahkan mengurangkan antara produksi dengan perubahan stok, dijumlah dengan impor, dikurangi dengan ekspor. Hasil dari total food supply adalah 19.760 ton. Ya. Jadi total penyediaan dalam negeri setelah ekspor berarti gitu ya, total penyediaan dalam negeri seluruhnya adalah 19.760 ton. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah berapa pemakaian untuk bahan makanan gitu ya. Berapa untuk mencari tahu pemakaian bahan makanan, kita masuk dalam persamaan bahwa sebuah neraca itu konsepnya adalah seimbang. Maka total food supply harus sama dengan total food utilization. Nah, total food supply sudah kita dapat
dari soal sebelumnya, yaitu 19.760 ton. 19.000 ini berarti seharusnya setara dengan pemakaian untuk pakan, untuk bibit dan benih, untuk industri, untuk yang tercecer, dan untuk yang dipakai untuk konsumsi atau ketersediaan bahan makanan. Nah, kita masukkan saja ke dalam rumus, angka-angkanya 19.760 ton, ini sama dengan 33 tambah 24 tambah 450 plus 530 tambah 21 ton tambah ketersediaan makanan. Yang ini yang kita cari tahu gitu ya. Kalau bertukar tempat gitu ya, maka ketersediaan bahan makanan ini akan sama dengan 19.000 dikurangi 33 tambah 24 tambah 990 tambah 21 ton. Hasilnya adalah 18.702 ton. Ya, ini besar yang digunakan untuk yang food utilization untuk bahan makanan. Nah, jika jumlah penduduk di wilayah tersebut adalah 199.618 orang, maka berapa ketersediaan per kapita dalam kilogram per tahun? Oke, berarti ini sudah membandingkan dengan jumlah penduduk, karena untuk melihat ketersediaan per kapita. Tadi berarti rumusnya hanya tinggal membagi ketersediaan bahan makanan dibagi dengan jumlah penduduk. Ya, ada berapa. Ternyata ketersediaan bahan pangan yang dipakai untuk konsumsi masyarakat adalah 18.702 ton dibagi dengan 199.618 orang. Didapati karena ini satuannya masih ton, kita konversi menjadi kilogram, ya, ditambah dikalikan 1.000 gitu ya, jadi 18.702.000 kilogram dibagi 199.618. Hasilnya adalah 93,69, ya, ini boleh pecahan sampai 2 desimal tadi ya. Untuk kolom ketersediaan per kapita, hasilnya adalah 93,69. Tinggal dibulatkan saja jadi 2 pecahan desimal. 93,69 kilogram per tahun per orang. Nah, kalau misalnya ditanyakannya sampai ke gram per hari, ya berarti harus dikonversi lagi. Ini jangan lupa untuk dijadikan gram, karena untuk periode waktu hari berarti dijadikan gram, kemudian dikalikan juga karena ini tahun dijadikan gram berapa? Dibagi 365 gitu ya, untuk dijadikan hari. Nah, nanti dikonversi kembali. Berarti nanti ketemu sekian gram per hari per orang gitu ya, rata-rata untuk ketersediaan pangan per kapita. Nanti disesuaikan, dibandingkan dengan konsumsi, hasil survei konsumsi gitu ya, konsumsi makanan penduduk per harinya gitu ya. Sebetulnya berapa besar? Nah, kira-kira dibandingkan apakah sesuai atau tidak, apakah tercukupi atau tidak, bagaimana kemudian kondisi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Ya. Ya, insya Allah itu saja untuk materi neraca bahan makanan ya teman-teman. Jadi tadi mempelajari tentang salah satu upaya evaluasi dari pengelolaan bahan pangan yang ada di suatu wilayah untuk mengetahui atau mengukur kemampuan wilayah tersebut dalam memproduksi, seberapa besar yang kemudian dibutuhkan untuk disediakan untuk masyarakatnya. Ya. Untuk UTS-nya nanti insya Allah soalnya tidak jauh-jauh gitu ya, sama dengan di topik 5 dan 6 tidak akan jauh berbeda dengan apa yang ada atau latihan-latihan yang sudah kita pelajari gitu ya. Berarti tinggal mempelajari atau teman-teman memahami betul bagaimana prosedur atau perhitungan yang perlu dilakukan di setiap topiknya gitu ya, yang mana soalnya tidak akan jauh-jauh dari apa yang ada di buku. Oke, insya Allah itu saja untuk materi topik ke-7 hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.